Ada hal menarik ketika kita membandingkan budaya Jepang dan Jawa, dua bangsa yang secara geografis berjauhan, namun punya kemiripan yang identik, bagaikan anak kembar dari satu rahim yang sama. Salah satu kesamaannya ada pada cara mereka memandang pakaian tradisional. Di Jepang dikenal dengan kimono, sementara di Jawa ada yang namanya kebaya. Dua busana yang sama-sama tidak lahir dari tren atau mode, melainkan dari filosofi dan cara pandang terhadap kehidupan itu sendiri. Kimono secara harfiah berarti sesuatu yang dikenakan, tapi bagi masyarakat Jepang itu jauh lebih dari sekedar pakaian. Kimono adalah bentuk kesadaran diri tentang bagaimana seseorang menampilkan dirinya di hadapan dunia. Setiap lapisan, warna, dan pola punya makna tersendiri. Merah bisa berarti keberanian dan semangat, putih melambangkan kesucian. Sementara motif bunga yang disulam dengan hati-hati seringkali menggambarkan musim, waktu, bahkan perasaan yang tak terucapkan. Kimono mengajarkan bahwa berpakaian bukan untuk pamer, melainkan untuk menghormati momen dan tentunya untuk menghargai diri dan orang lain. Busana itu dipakai dengan penuh tata cara, dengan urutan dan lipatan yang harus tepat, karena setiap detailnya adalah wujud dari disiplin dan kesadaran diri. Di tanah Jawa, pakaian kebaya adalah busana wanita yang lazim dipakai pada momen-momen sakral. Busana yang mungkin tampak sederhana, namun mengandung makna yang begitu dalam. Kebaya bukan sekedar simbol kewanitaan, tapi juga lambang tata krama dan kehalusan budi pekerti. Perempuan Jawa mengenakan kebaya bukan hanya untuk terlihat anggun, melainkan untuk menunjukkan sikap yang lembut, tertata, dan tahu tempatnya. Sama seperti kimono, kebaya juga dibuat dengan penuh kehati-hatian. Dijahit dengan tangan, disesuaikan dengan bentuk tubuh pemakainya, dan dikenakan bersama kain batik yang syarat akan filosofi di baliknya. Dalam batik ada cerita, dalam kebaya ada jiwa. Begitu pula dalam kimono, ada sejarah dan penghormatan terhadap tradisi. Kimono dan kebaya sama-sama mengajarkan konsep keselarasan antara tubuh dan pakaian, antara manusia dan lingkungannya. Keduanya tidak dibuat untuk menarik perhatian, tapi untuk menyatu dengan suasana dan makna kehidupan. Perempuan Jepang dikenal dengan gerak yang lembut, langkah yang terukur, dan cara duduk yang sopan. Semua itu muncul dari kebiasaan mengenakan kimono yang membatasi gerak, namun justru melatih kesabaran dan ketenangan. Begitu pula perempuan Jawa, dengan tutur yang pelan, langkah yang halus, dan sikap tubuh yang tenang. Semua lahir dari kebudayaan berpakaian kebaya yang menuntun mereka untuk tetap tertib, santun, dan menjaga wibawa. Mungkin disinilah letak keindahan sesungguhnya dari kedua budaya itu, bahwa pakaian bukan cuma sebagai pelindung tubuh, tapi cerminan dari jiwa dan peradaban, bahwa keanggunan tidak datang dari kemewahan, melainkan dari kebiasaan untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Dari kimono dan kebaya, kita belajar bahwa keindahan sejati selalu sederhana. Tidak perlu gemerlap, tidak perlu mencolok. Cukup dengan ketulusan, kesopanan, dan rasa hormat yang dipelihara turun-temurun. Dan mungkin di antara lipatan kimono dan jahitan kebaya tersembunyi pesan yang sama dari dua dunia yang berbeda, bahwa menjadi perempuan itu bukan soal tampil cantik, melainkan soal menjaga martabat, ketenangan, dan kehalusan hati. Karena kecantikan yang alami dapat muncul dengan sendirinya, otomatis dari dalam diri. Begitulah dua budaya, dua pakaian, dua cara hidup. Serupa tapi tak sama, namun memiliki satu makna yang sama. Anggun dalam kesederhanaan, indah dalam keselarasan.